Simeon, Anda pernah mendengar nama ini di dalam Alkitab? Jika ada di antara Anda yang belum pernah mendengarnya, hari ini Simeon akan menjadi topik yang akan saya bahas. Bersama saya, Pendeta Eslomanik, 15 menit ke depan dalam program Firman hari ini. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, kita memiliki begitu banyak stasiun radio yang menyiarkan program Firman hari ini di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Sangat sulit untuk menjaga suatu jadwal waktu. Sebenarnya ada 54 negara yang berbeda yang mendengarkan program ini, saudara. Saya sedang berpikir tentang sunat Yesus. Jika Anda ingat bahwa Yesus lahir dari perawan Maria, peristiwa Natal itu sendiri yang kita sebut sebagai inkarnasi. Dia yang datang dalam daging. Yesus adalah Allah sejati, tetapi juga manusia sejati, lahir dari perawan Maria. Ia adalah Allah yang mengangkut dosa-dosa kita, dosa-dosa saudara. Dan ia juga haruslah manusia sejati agar dapat mati di kayu salib. Dan karena itu Anda memiliki Yesus Kristus, Allah dan manusia. Saya berharap bahwa setiap orang yang mendengarkan kata-kata ini akan mengetahui arti Natal, bahwa Yesus Kristus telah mengambil daging manusia untuk mati bagi dosa-dosa dunia ini. Karena dosa kita, seseorang harus membayar harga, dan kita pasti tidak bisa melakukannya, saudara. Kita tidak memiliki cara untuk mendapatkan kembali kesempurnaan. Kita tidak memiliki cara untuk menyingkirkan satu dosa pun. Kita diselamatkan melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib sebagai ganti kita, ganti saudara. Dan kebangkitannya menjadi pagi Paskah. Ingatlah akan sukacita karena ia mengalahkan setan dengan kematian. Bahwa ia sekarang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamat Anda. Ia selalu dan akan selalu demikian. Saudara pendengar di dalam Yesus Kristus, dalam Injil Lukas pasal yang kedua memberikan latar belakang dua orang, satu dengan nama Simeon dan yang lainnya bernama Hana. Keduanya adalah orang-orang yang tinggal di bait Allah. Mereka sangat saleh. Dan mereka ada di sana setiap hari untuk doa-doa mereka. Mereka begitu setia dan berkomitmen kepada Allah. Dalam kasus pertama, Roh Kudus datang ke Simeon dan mengatakan bahwa ia akan memberikan kepada Simeon berkat khusus. Ia mengatakan, engkau tahu bahwa kedatangan Kristus sebagai anak telah dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama, dan engkau telah menunggu dan menunggu kedatangannya. Aku akan membuat suatu janji bagi Anda. Kita diberitahu tentang hal ini dalam Lukas 2. Aku akan berjanji kepadamu bahwa engkau akan tetap hidup sampai hari di mana engkau melihat anak Kristus ini di tanganmu. Engkau akan melihatnya sebelum engkau mati. Nah, tidak diragukan lagi Simeon telah mendengarkan tentang kelahiran Kristus dan sedang menunggu dari hari ke hari. Dan hari ini ia datang ke bait Allah dan ia mengharapkan Maria, Yusuf, dan bayi kecil, dan ia cukup yakin bahwa mereka datang untuk peristiwa sunat. Kita diberitahu tentang hal ini dalam Lukas 2. Dan Simeon melihat anak Kristus ini, mengambilnya dalam pelukannya dan mengatakan satu ayat atau lagu atau doa yang tercantum dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Saya tentu akan membacanya untuk Anda. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadikan kemuliaan bagi umat-Mu Israel.
Saudara, ayat ini menjadi pujian yang dihafalkan menjadi doa bagi penganut Lutheran. Karena itu adalah doa yang indah. Anda dapat membayangkan Simeon sedang berdiri di sana melihat anak Kristus dan mengatakan terima kasih kepada Allah untuk janjinya bagi saya. Saya masih tetap hidup untuk melihat anak Kristus ini dan di sini ia berada. Ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia datang untuk mengambil tempat kita. Dia akan membayar harga untuk dosa kita melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Dan ia akan menang atas kematian melalui Paskah dengan bangkit dari antara orang mati dan mengaruniakan kepada kita karunia hidup kekal dan keselamatan. Sungguh baik bagi kita saudara untuk memikirkan tentang Simeon dan Hana, terutama keinginan mereka untuk beribadah dan memuji Allah. Dalam Lukas 2 dikatakan bahwa Hana selalu tersedia untuk berbicara dengan orang-orang dan memberitahu mereka tentang Mesias yang akan datang ini, dan karena itu kita dapat mengambil pola kita dari hal ini. Saudara, mari kita beralih topik. Minggu berikutnya saya akan berbicara tentang perbuatan baik. Hal ini tampaknya masih menjadi salah satu masalah dalam gereja Kristen, bahwa ada banyak orang yang tidak mengerti perbuatan baik itu. Di satu sisi, sebagian orang mencoba untuk bertindak seolah-olah mereka bisa mendapatkan jalan ke surga yang kita tahu berulang-ulang dibicarakan dalam Perjanjian Baru secara tegas, bahwa Anda tidak bisa menghasilkan pemberian yang cuma-cuma. Allah telah memberikan kepada kita karunia keselamatan. Ini adalah pemberian yang cuma-cuma untuk kita, dan itu tidak dapat kita hasilkan atau layak menerimanya. Benar-benar bodoh untuk mencoba melakukan banyak hal dan berpikir bahwa dengan berbuat demikian Anda dapat menyenangkan Allah dan Anda mendapatkan jalan ke surga. Itu benar-benar bodoh, saudara, yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Di sisi lain, Anda menemukan kelompok-kelompok orang yang berpikir bahwa selama mereka diselamatkan dan itu adalah karunia Allah, Anda tidak peduli akan apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda bertindak. Itu juga bodoh, saudara. Anda tahu bahwa ada begitu banyak ajaran palsu yang melaluinya setan membangkitkan pemikiran dalam benak orang-orang dan mereka mulai ragu-ragu, dan sebagai akibatnya tidak lama kemudian Anda melihat banyak kelompok orang yang percaya akan sesuatu yang palsu dan yang tidak alkitabiah. Jelas dalam Alkitab bahwa Tuhan ingin agar kita melakukan perbuatan baik, tetapi bukan agar kita bisa mendapatkan surga. Karunia surga adalah hidup yang kekal dari Allah untuk orang-orang yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Itu adalah cuma-cuma. Hal ini tidak layak kita terima atau dihasilkan dengan cara apapun. Tidak ada yang bisa kita lakukan karena keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada kita. Itu adalah pemberian yang cuma-cuma untuk kita, di mana kita dengan cara apapun tidak layak menerimanya atau tidak dapat menghasilkannya. Allah ingin agar kita menjalani hidup yang penuh dengan syukur dan sukacita dan kebahagiaan dan ucapan syukur kepadanya. Jadi, Ia ingin agar kita bersyukur dan melakukan perbuatan baik yang menyenangkan Dia tentunya. Allah ingin bahwa iman kita harus dibuktikan dengan ucapan syukur. Dia ingin agar iman kita menjadi nyata dan asli. Nah, jika Anda sama sekali tidak melakukan perbuatan baik, Yakobus mengatakan iman tersebut adalah iman yang mati. Iman tersebut tidak hidup dan tidak nyata. Karena jika iman itu hidup dan Roh Kudus Allah ada di dalam Anda, maka jelaslah bahwa Anda akan melakukan sesuatu dalam kehidupan Anda untuk menunjukkannya. Anda akan bersyukur kepada Allah dan memujinya, dan disitulah pentingnya perbuatan baik itu. Anda telah diberi karunia hidup kekal dan sekarang Anda ingin berterima kasih dan memuji Dia. Jadi Anda melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Anda berdoa, Anda beribadah dan bersaksi kepada orang lain. Hal yang utama adalah memberitahu orang lain tentang Yesus, karena mereka tidak dapat diselamatkan kecuali mereka tahu tentang Yesus.
Salah satu karya utama dari setiap orang Kristen yang baik adalah mengatakan, "Saya mengasihi Yesus Kristus yang telah mati untuk saya, dan Ia mengasihi Anda, Ia mati untuk Anda. Andalkanlah Dia, percayalah kepadanya, dan Anda akan memiliki hidup yang kekal." Itu adalah janji yang Yesus berikan kepada semua orang percaya kepadanya. Saudara, kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena apa? Karena melalui Dia, kita memiliki karunia yang hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari dalam hidupku, banyak cerita yang terjadi, saat-saat indah, saat penuh gejolak di jiwa. Oh, betapa indah hidupku bagai dini warna. Tiada yang tak dapat ku rasa, namun tetap ada rasa hampa di dalam hatiku. Ku tak mengerti apa yang terjadi saat ku bertemu denganmu. Tiada lagi rasa hampa yang ada dalam hidupku saat ku bertemu denganmu. Ada kedamaian abadi yang baru ku rasakan di dalam hidupku saat ku bertemu denganmu. Saudara pendengar, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Sekali lagi, atau SMS ke nomor 081 333 777 386 dengan format nama Anda, spasi, FHI, spasi, asal Anda, spasi, respon Anda. Akhirnya saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Ku tak mengerti apa yang terjadi saat ku bertemu denganmu. Tiada lagi rasa hampa yang ada dalam hidupku saat ku bertemu denganmu. Ada kedamaian abadi yang baru ku rasakan di dalam hidupku saat ku bertemu denganmu. Saat ku bertemu denganmu, tiada lagi rasa hampa yang ada dalam hidupku saat ku bertemu denganmu. Ada kedamaian abadi yang baru ku rasakan di dalam hidupku saat ku bertemu denganmu. Saat ku bertemu denganmu. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.